Jangan lupa subscribe, like, and share. Saya kebetulan ibu yang baru 4 bulan ini baru melahirkan. Jadi masih menjadi pertanyaan di benak saya karena saya belum mendapatkan jawaban yang pastinya bagaimana. Saya mohon petunjuk dari Ustadz untuk mengenai fidyah. Jadi yang ingin saya tanyakan mengenai fidyah ini Ustadz, apakah fidyah ini sewaktu saya hamil, saya tidak bisa berpuasa sebulan penuh, apakah itu wajib dibayar semuanya dan tetap membayarkan fidyahnya? Kemudian saat saya membayar fidyah ini bagaimana Ustadz gitu? Karena kemarin itu ada yang membilang 3 kali makan, tapi ada juga yang membilang karena kita berpuasa, kita kan berbuka dan sahur, jadi 2 kali makan memberinya sesuai dengan apa yang kita makan di saat berbuka puasa. Karena saya ingin benar-benar mendapatkan jawaban yang pasti supaya apabila kemarin saya salah dalam membayar fidyah, saya ingin memperbaiki, dan apabila nanti saya masih diberikan rezeki untuk menambah anak, fidyah saya nanti bisa dilakukan dengan benar. Itu saja pertanyaan saya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau dokter-dokter sudah paham nantinya tentang fikih fidyah, tentu pasien akan lebih senang dengan para dokter-dokter untuk fikih fidyah ini. Baik, ada yang mau tanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Saya jawab dulu. Oke, silakan Ustaz. Untuk mencari apapun pertanyaan, tinggal buka YouTube, tulis di kolom search apa yang mau dicari. Misalnya tadi tentang puasa ibu hamil, tulis itu puasa hamil UAS, keyword, kata word kunci, keyword kata kunci. Saya ketik puasa hamil UAS, ada 12 video. 12 video jawaban saya tentang bagaimana ibu yang hamil atau menyusukan anak mengganti puasanya. Walaupun sudah ada 12 video, saya tetap jawab. Saya hanya ngasih tahu, mana tahu nanti ada pertanyaan, tinggal tulis saja di situ. Apa yang mau ditanyakan, tinggal tulis. Keywordnya adalah masalahnya plus UAS. Insya Allah ada video. Kalau ibu hamil dan menyusui itu tidak puasa karena dirinya, maka dia qadha saja, ganti saja. Tapi kalau ibu hamil menyusui itu tidak puasa karena ada unsur eksternal, unsur anaknya, kata Pak Dokter SPOG, spesialis obgyn, ibunya sehat, cuman janinnya lemah, bayinya sakit, ada unsur lain, maka ibu kena 2, qadha plus fidyah. Saya ulang sekali lagi. Kalau unsur dirinya saja, badan ibu yang lemah tak sanggup puasa, qadha saja. Tapi kalau ada unsur eksternal karena anaknya, maka dia kena qadha plus fidyah. Itu mazhab yang saya pakai. Untuk keluarga saya, adik saya, jamaah, maka saya pakai mazhab ini. Ini mazhab Syafi'i. Nanti kalau ada ustadz yang berpendapat, ibu yang tidak puasa karena hamil dan menyusukan anak, maka dia qadha saja, berarti itu yang dia pakai adalah mazhab Hambali, qadha saja. Kalau ada pula ustaz satu lagi mengatakan cukup bayar fidyah saja, itu pendapat Abdullah bin Abbas. Tapi saya berpegang pada mazhab Syafi'i, kalau dia tak puasa karena dirinya, qadha saja. Tapi kalau ada unsur anaknya, qadha plus fidyah. Dah. Bagaimana cara membayar fidyahnya? Batas minimalnya adalah 1 mud. 1 mud itu 7 on setengah beras.
1 hari. Itu batasan minimal, tak boleh kurang daripada itu. Tapi yang afdal adalah 3 porsi. Makan pagi berapa, makan siang berapa, makan malam berapa. Kira-kira kalau makan pagi berapalah standar ketupek gulai paku standar PBB? 15.000. Oke. Makan siang 20. Makan malam 20. 15, 55.000. Itu yang bagus. Saya tak sanggup pakai itu Pak Ustadz. Duit kami tak ada. Pakai batas standar setengah. Seminim-minimnya jangan kurang dari 1 mud. 1 mud itu 7 ons. Kalau 7 ons setengah berapa duit itu? 9.000. Itulah 9.000 itu bagi orang susah betul. Kalau dokter spesialis ya pakai paket tadi ya. Karena nanti di akhirat masa kau dulu berapa ganti? 9.000. Apa kata malaikat? Kalau dokter spesialis membayar 9.000 katanya. Nah, oleh sebab itu maka sesuaikanlah kemampuan kita masing-masing. Tapi batas minimalnya jangan sampai kurang dari 1 mud. 1 hari 1 mud. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi yang tak sanggup maka dia bayar fidyah 1 makan miskin. 1 makan itu maksudnya makan pagi, makan siang, makan malam. Bukan 1 kali makan, tapi sehari makan. Laki-laki penting tahu ini karena istrinya perempuan. Kecuali kalau istrinya laki-laki. Na'udzubillah LGBT. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih kepada Ustadz. Ini terakhir ada pertanyaan secara virtual, secara Zoom. Boleh langsung ada pertanyaan secara virtual yang langsung ditanyakan kepada Al-Ustadz Abdul Somad. Boleh langsung dibuka mode-nya untuk sound-nya. Ini langsung dari Hermina Pusat atau daerah. Kita sudah bergabung, ada dari Palembang, Padang, Medan, yang alhamdulillah langsung bergabung bersama kita. Baik, kepada teman-teman dari baik, ada yang baik, ada via chat ya. Baik, kita baca untuk satu pertanyaan dari jemaah yang secara virtual hadir bersama kita. Baik. Baik, satu chat mana yang akan kita bacakan untuk pertanyaannya? Boleh untuk diperbesar. Baik. Baik, sudah dapat pertanyaannya. Sambil menunggu pertanyaan, saya ingin menjawab. Ada yang bertanya, Ustadz, boleh nggak wakaf tanah? Wakaf tanah sangat bisa, wakaf selain tanah juga bisa. Hanya saja kami perlu survei, kami kaji tanahnya ada di mana dan produktifnya untuk apa. Agarnya jangan sampai nanti Bapak Ibu berikan tanah, kami tak bisa kelola, tanahnya mangkrak, tidak ada manfaat untuk umat dan pahala juga tak mengalir nanti. Jadi Bapak Ibu yang ingin wakaf tanah silakan sampaikan, hubungi saya. Kami insya Allah akan kaji dengan tim kami untuk kita lihat potensi tanah tadi. Terima kasih. Baik. Dan juga Bapak Ibu yang ingin bagaimana kajian-kajian Islam dari Al-Ustadz Abdul Somad ini, kita dari Yayasan Tabung Wakaf Umat menyediakan juga bazar, di mana itu adalah karya-karya dari Ustadz Abdul Somad, juga bagian daripada pertanyaan-pertanyaan fikih yang langsung dijawab melalui karya-karya buku Ustadz Abdul Somad. Kita sudah berada, ada bazar dari Yayasan Tabung Wakaf Umat. Baik Ustadz, tampaknya pertanyaan sudah kita dapatkan. Ini pertanyaannya dari Padang ya, dari Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustadz, untuk zakat 2,5% yang paling tepat diberikan kepada siapa? Baik, nanti langsung Ustadz Abdul Somad untuk bisa menjawab. Ini adalah pertanyaan dari sahabat-sahabat kita dari Hermina
se-Indonesia, ada dari Padang, ada dari Medan, dan juga Palembang. Langsung saja Ustadz, boleh untuk menjawabnya. 2,8% itu yang paling tepat diberikan kepada siapa Ustadz? Silakan Ustadz. Untuk zakat 2,5% yang paling tepat diberikan kepada siapa? Zakat itu kita tidak bayarkan langsung. Zakat itu kita bayarkan ke amil zakat. Kalau di kota ini, Pekanbaru, kantor Basnas di Masjid Ar-Rahman. Kalau provinsi, Basnas provinsi di Masjid Agung An-Nur. Jadi ini kalau dari pertanyaan Pak Bu Raini ini, dia mau bayar langsung nih. Zakat 2,5% paling tepat diberikan ke siapa, kata dia. Asnaf zakat itu ada 8. Innamas shadaqatu lil fuqara, fakir, masakin, miskin, wal amilina 'alaiha, amil, wal muallafati qulubuhum, muallaf, wa fir riqab, hamba sahaya yang mau membebaskan dirinya, wal gharimin, orang dililit utang, wa fi sabilillah, perang jihad, wa binis sabil, orang yang musafir putus belanja. Nah, itu kita sulit kalau kita sendiri menjadi panitia pemberi zakat. Maka kita serahkan saja ke Badan Amil Zakat Nasional. Tapi kalau bapak-bapak dokter, ibu dokter memberikan zakat pada orang-orang dekat rumah yang biasa disantuni tiap bulan dalam bentuk zakat, maka pakai prosentase. Apakah 50-50 atau 70-30. Jangan semuanya dihabiskan, karena kalau begitu nanti matilah Badan Amil Zakat Nasional ini. Maka kita mesti hidupkan ini. Saya pernah sosialisasi zakat di Kampar. Jadi ada bapak-bapak di situ, dia bilang saya nggak mau bayar zakat ke Basnas. Karena kalau saya bayar ke Basnas, ini pembantu saya, tetangga saya, keponakan saya yang miskin nggak dapat. Kebetulan ketua Basnas ada di situ. Jadi ketua Basnas nanya, Bapak ngasih berapa? Saya kasih per kepala 500, kata dia. Kata ketua Basnas, Bapak bayar zakat kami kasih 1 juta. Kami bisa bayar lebih besar daripada Bapak. Karena kalau dia sendiri bayar itu kan dari cuman duit dia saja. Tapi kalau Basnas memberi, itu luar biasa. Nah, maka Basnas kota, Basnas provinsi, Basnas kabupaten, itu adalah payung besar umat Islam untuk menerima dan mendistribusikan zakat. Zakat potong atas bagus 2,5%. Bagi yang berpenghasilan 5 juta, itu sudah kena nisab sekarang Basnas 5 juta. 1 jutanya 25.000, berarti kalau 5 juta penghasilannya 125.000. 5 juta. Jadi siapa yang berpenghasilan 10 juta, 250.000. 100 juta, 2,5 juta. 1 miliar, 25 juta. Mudah-mudahan semuanya berpenghasilan 1 miliar. Tak yakin nampaknya. Wallahualam. Baik, Ustadz izin karena 3. Ustadz, ini ada dari Mekah, Ustadz, jemaah kita. Boleh kita langsung membaca pertanyaannya. Assalamualaikum Tuan Guru dan Mulia Al-Mukarram Ustadz Profesor Haji Abdul Samad LCMA PhD, semoga selalu sehat dan dijaga oleh Allah, amin. Dan selamat ulang tahun buat Rumah Sakit Hermina. Baik, ini Ustadz Okri dari Mekah, Haji Okri, adik dari Ibu Dokter Anti, mau bertanya Ustadz, apakah amal yang harus kita lakukan untuk orang tua yang meninggal tapi pernah meninggalkan sholatnya? Saya ulangi lagi pertanyaannya, Ustadz. Apakah amal yang harus kita lakukan untuk orang tua yang meninggalkan sholatnya? Kalau orang tua itu punya catatan meninggalkan puasa. Hai anakku, dulu waktu aku masih muda, setiap kalian anakku aku tak puasa 90 hari. Karena waktu mengandung 30 hari tak puasa. Menyusukan tahun pertama 30 hari. Menyusukan tahun kedua 30 hari. Satu anak dia tak puasa 90 hari. Anaknya pula 12. Pas lahir anak ke-12 seminggu mati.
30 hari kali 3 kali 12. Berarti waktu meninggal punya utang puasa. Maka siapa yang menggantinya puasa itu? Man mata, siapa yang mati. Wa alaihi siyamun, punya utang puasa. Soma anhu waliyuhu, ahli warisnya wajib menggantikan puasanya. Tak ada ikhtilaf tentang masalah menggantikan puasa orang meninggal. Makanya ibu punya buku catatan, punya diari. Isi diari itu puasa udah diganti atau belum. Ini banyak juga ibu mak punya diari, isinya hari ini shopping beli apa aja ya. Puasa kok ketinggalan. Adapun sholat maka tidak diganti. Sholat hanya wajib diqadha bagi orang yang bersangkutan. Sedangkan orang ahli waris tidak menggantikan puasa orang yang sudah meninggal. Tidak menggantikan sholat orang meninggal. Puasa saja digantikan. Sholatnya tidak. Jadi kalau ada orang, ayahnya tak sembahyang, emaknya tak sholat. Mungkin karena tak sembahyang, tak sholat, itulah mereka berjodoh dulu. Lahir anak ini, hijrah anak ini, taubat nasuha. Bagaimana cara berbakti pada orang tuanya? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa. Yang kedua, sedekah. Ayu sedekatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Saqiyul ma, kasih air minum. Ngasih air minum aja pahalanya sampai, apalagi beras 3 ton. Datang ke Yayasan Tabung Wakaf Umat. Kuserahkan beras ini 3 ton untuk emakku, 3 ton untuk ayahku tunai. Mudah-mudahan anak yatim fakir miskin doa pak suku akid talang mama, suku talang perigi, talang jerinjing yang memakan beras itu berdoa mereka Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi sampai pahalanya. Yang ketiga, di atas makam itu tusukkan makhluk hidup, tanaman maksudnya, jangan anak kecil kau tusuk lagi. Karena Nabi membelah pelepah korma, ditusukkannya di atas makam itu. Kata Nabi, la'allallah an yukhaffifa 'adzabahuma ma lam yabasa. Selama pelepah korma itu basah, maka turunlah rahmat pada orang yang dikubur itu. Karena pelepah korma itu bertasbih. Pelepah sawit Pak Ustaz, semua pelepah kayu. Itulah maka orang habis meninggal itu ditaburkannya bunga, karena bunga-bunga pun bertasbih. Itulah maka di atas makam itu ditanamkan makhluk hidup tanaman, karena tanam-tanaman bertasbih. Yang keempat, kalau kau punya duit, pergi haji, pergi umroh, hajikan dia. Labbaik Allahumma hajja an fulan bin fulan. Ku hajikan si fulan bin fulan, hajinya sampai. Yang kelima, kurban. Waktu kurban itu potong, Allahumma haza an fulan bin fulan. Ku potong kurban ini untuk almarhum ayah, almarhumah fulan bin fulan. Sampai. Begitulah cara menjalin hubungan pada orang tua yang sudah meninggal dunia. Itulah enaknya kalau anak kita ngaji, tahu agama, tahu dia cara membalasnya. Ini anak tak tahu cara membalas. Meninggal orang tua, disuruh anak bini pakai baju hitam semua. Bini baju hitam, anak baju hitam, baju hitam. Rombongan men in black ziarah. Apa ya? Tak tahu dia cara berbakti pada orang tua. Gara-gara apa? Gara-gara anak tidak dididik agama. Tak faham dia cara berbakti pun tak faham. Bangun di tengah malam, mestinya bangun tengah malam, sholat tahajud, berdoa, baca yasin, baca fatihah. Dia tak tahu caranya. Bangun tengah malam, bukanya keyboard, nyanyi dia. Mama. Saya kena segan aja. Kalau enggak segan gitu. Mudah-mudahan anak-anak kita, anak yang kita ajari bagaimana cara berbakti sesudah kita mati. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.